akan memulai dengan satu cerita tentang persoalan keluarga yang pernah terjadi 30 tahun yang lalu. Pada saat itu saya masih pendeta yang sangat baru, hijau, masih segar, masih muda tentunya ya. Tetapi saudara-saudara masih kurang pengalaman. Dan satu saat saudara-saudara ada keluarga suami istri yang datang ke saya untuk berkonsultasi. Mereka sedang mengalami konflik yang besar sekali. Dan dalam konflik itu mereka tidak menemukan solusi apapun. Bahkan semakin hari konflik itu semakin besar. Dan mereka udah berpikir, kalau begini lebih baik kita cerai saja. Saudara-saudara, mereka datang, kemudian sang suami bertanya kepada saya, Pak Pendeta, seperti Bapak tahu bahwa saya ini seorang ahli desain interior. Saya sudah biasa itu menata rumah di dalamnya, bahkan menata taman. Dan setiap saya menata rumah dan menata taman, semuanya jadi nampak indah, nampak bagus. Pak Pendeta tahu bahwa saya banyak sekali customers dan mereka semuanya puas untuk karya saya. Pak Pendeta juga pernah datang ke rumah saya dan Anda sudah saksikan sendiri bagaimana rumah saya sudah didesain interiornya dengan sangat indah. Saudara betul, kata dia. Saya pernah ke rumahnya dan saya lihat, wow, ini rumah dengan desain interior yang dia sudah buat. Semuanya itu luar biasa, bagus. Kalau saya boleh kasih nilai, saudara-saudara, mungkin saya kasih nilai 99,9. Karena 100 itu untuk Allah. Ya pasti ada yang jelek, tapi saya nggak tahu yang mana. Pokoknya bagus banget. Dan ketika saya ke tamannya, waduh bagusnya luar biasa taman itu. Saudara-saudara, dia bisa membuat di temboknya itu gambar gunung, lalu kemudian dia letakkan lampu. Kalau kita malam hari ke situ, saudara-saudara, itu seperti ada bulan di gunung itu. Padahal mungkin bulannya entah di mana. Jadi memang semuanya bagus, luar biasa. Saya salut memang pekerjaan dia. Nah balik lagi saudara-saudara, dia katakan sebetulnya kehidupan kami harmonis. Saya udah atur rumah tangga kami, interior rumah kami itu bagus Pak Pati. Tetapi ini kami ada persoalan. Tiba-tiba kira-kira 2 minggu yang lalu, istri saya ini, Pak Pati, istri saya ini ingin meletakkan pot dengan pohon mangga di ruang tamu. Saya bilang pada istri saya itu enggak cocok. Maksudmu itu boleh bagus tapi enggak cocok, itu tidak sesuai dengan desain interior yang sudah saya buat. Itu malah jadi kacau balau. Berantakan, nggak bisa ada di situ. Pohon mangga lagi, aduh. Tapi dia tetap keras kepala. Dia tetap ingin supaya pohon mangga itu dalam pot itu tetap ada di situ. Nah ini, Pak Pati, ini yang menjadi sumber konflik kami. Jadi tolong kasih tahu pada istri saya. Supaya dia singkirkan pot pohon mangga itu. Karena benar-benar jadi pemandangan hancur di situ. Itu betul-betul mengganggu saya. Dilihat dari teori-teori desain interior yang saya kuasai, berantakan. Jadi sekali lagi Pak Pati, tolong yakinkan betul-betul istri saya supaya dia bersedia untuk menggeser pot pohon mangga itu. Saudara-saudara, saya mendengar dengan tenang pada saat itu, tapi jujur aja hati saya dak-dikduk luar biasa.
Sebagai pendeta muda, saudara-saudara, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab persoalan ini. Kami memang di sekolah teologi ya saudara-saudara, kita belajar kalau ada persoalan rumah tangga, apa solusinya. Tapi biasanya persoalan yang diangkat adalah masalah komunikasi. Biasanya persoalan diangkat adalah masalah anak. Tapi persoalan pot, bunga, atau persoalan pot, pohon mangga, itu enggak ada dalam teori, saudara-saudara. Tidak ada dalam teori. Bingung saya ini bagaimana saya harus menyelesaikan atau memberikan nasihat untuk persoalan ini. Saya blank dalam hati, saudara-saudara, ketika berbicara dengan kedua orang itu. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya ini pendeta muda, saya nggak ngerti apa-apa, saya bodoh banget Tuhan. Engkau kan kepala gereja, pemilik gereja, saya cuma hambanya saja. Tolong kasih wangsit. Supaya saya bisa menjawab persoalan mereka ini dan menemukan solusi bagi mereka dan mereka bisa pulang dan bahagia kembali. Kan celaka saudara-saudara kalau seandainya mereka pulang dan mereka tidak menemukan solusi dan efeknya adalah mereka cerai karena saya nggak bisa menjawab. Sehingga saudara-saudara saya berdoa, Tuhan tolong kasih wangsit. Nah tiba-tiba saudara-saudara ketika ngobrol dengan dia, Tuhan kasih wangsit. Aduh saya bilang Tuhan thanks God, Tuhan kasih wangsit. Lalu saya memandang pada si bapak itu, Bapak saya nggak akan bicara dengan ibu seperti yang Bapak inginkan, tapi saya akan bicara dengan Bapak. Oke, apa Pak? Silakan. You boleh ngomong apa saja. Saya bisa mempertahankan semua argumentasi saya karena saya sangat menguasai ilmu desain interior. Betul Pak. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan untuk Bapak. Oke, silakan Pak Pati. Feel free. Siap. Saya bilang, pertanyaan pertama. Anda itu mau rumah Anda itu didesain dengan indah? Atau Anda mau keluarga Anda itu menjadi indah? Ya, jelas ya, rumah Anda didesain dengan indah. Atau kehidupan keluarga Anda yang indah? Wah Pak, saya kalau bisa mau dua-duanya. Jawab dia, tunggu dulu. Saya bilang, Anda dalam kondisi ini nggak bisa pilih dua-duanya. Anda harus pilih salah satu. You mau rumah itu dengan desain interior yang bagus dan indah, kemudian mengorbankan keluarga yang indah, atau you mau keluarga yang indah, oke lah. Rumahnya sedikit di luar teori Anda. Tinggal pilih. Dia bilang, waduh, kenapa dikasih pertanyaan seperti ini? Tapi sebelum Anda menjawab, saya punya pertanyaan kedua. Apa? Silakan. Oke, pertanyaan kedua, saya mau tanya serius ini loh. Pertanyaannya adalah ini. Rumah yang kalian tinggali ini rumah Anda sebagai suami atau rumah berdua ya? Ya Pak Pati, itu rumah kami berdua dong. Bukan rumah saya sendiri, kan rumah kami berdua itu. Oh gitu, saya kira rumah Anda sendiri. Istri Anda cuma numpang. Karena kalau seandainya kita cuma numpang seperti saya misalnya masuk ke hotel, udah ada desain interiornya, saya nggak suka nih tempat tidurnya begini. Saya nggak suka lemarinya ada di sini, saya ingin diubah, nggak bisa, saya tinggal terima. Karena saya cuma numpang di situ, nginep paling beberapa hari. Tapi kalau itu rumah saya bisa rubah suka-suka saya. Bukankah itu rumah saya? Nah, Bapak, saya bilang, kalau seandainya itu adalah rumah dari Anda berdua, istri Anda itu juga pemilik rumah, boleh dong dia taruh apa saja lah rumah dia kok. Apa soalnya? Dia makin garuk kepala. Ya udahlah, emang itu rumah dia juga, terserah dialah, mau taruh apa juga terserah. Jadi saudara-saudara akhirnya mereka pulang ke rumah dan saya lihat saudara-saudara, si bapak pulang sambil garuk kepala terus. Wah mungkin pusing, aduh. Tapi saya bersyukur saudara-saudara. Setelah itu saya mendengar bahwa keluarga ini intim kembali. Tidak ada masalah dan bapak itu saudara-saudara
mulai punya keterbukaan. Tadinya bagi saya itu pongahnya luar biasa, merasa diri paling benar, yang merasa diri paling betul, lalu kemudian setelah saya tanyakan itu, lalu kemudian oke, kalau gitu saya mesti punya empati terhadap istri saya, terhadap pendapatnya apapun itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ngomong ini. Salah satu persoalan terbesar yang ada di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan di kantor, di kampus, bahkan di rumah tangga kita, adalah seringkali kita berhadapan dengan orang yang merasa diri paling benar.